Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada satu situs OpenAI, pendekatan artificial intelligence, ChatGPT yang lagi hangat-hangatnya dibicarakan. Setelah beberapa waktu yang lalu, ada beberapa aplikasi yang mampu menjawab soal-soal matematik dengan rumus. Nah, sekarang ini lebih smart lagi. Saya akan coba bertanya sesuatu ya di sini. Misalnya terkait pelajaran teknisnya, ini seperti Anda lihat di layar, Anda bisa bertanya terkait dengan hal tersebut. Oke, saya akan coba misalnya terkait dengan kimia. Apakah koloid itu misalnya? Nah, itu pertanyaannya. Apakah koloid itu? Kita nanya. Jadi otomatis akan menjawab, koloid adalah sistem partikel yang terdispersi dalam fase cair, gas, atau fase padat. Partikel koloid dapat berupa partikel yang sangat kecil, seperti molekul, bla 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 bla. Ini tinggal copy paste, masukkan ke jawaban. Oke, pertanyaan lain. Saya akan coba ini. Apa nama senyawa dari H2O4? Seberapa lama dia akan menemukan jawabannya? Oke, ternyata nama senyawa dari adalah asam kromat. Kita coba sejarah nih, sejarah. Oke, yang pahlawan. Pangeran. Nama pahlawan nasional dari Kalimantan. Apa dia bisa menemukan nama pahlawan nasional dari Kalimantan? Nah, jadi memang ada batasan atau limitasi dari aplikasi ini. Harus lebih spesifik ya. Nah ini, saya tidak tahu pahlawan nasional dari Kalimantan, namun beberapa pahlawan nasional yang dikenal dari Indonesia adalah Soekarno, Hatta, dan Kartini. Nah, jadi pertanyaan itu harus lebih spesifik. Coba yang dari Kalimantan. Oke. Panglima Batur. Siapakah pahlawan nasional Panglima Batur? Kita lihat. Nah, biasanya jawaban itu sangat tergantung dari pertanyaan. Semakin detail pertanyaan atau semakin spesifik pertanyaan itu, maka semakin mudah sistem atau chatbot ini untuk menemukan jawaban ya. Oke, saya akan coba ganti terkait dengan bahasa. Oke, bahasa. Jadi fungsi chatbot ini sebenarnya bukan seperti search engine Google yang mencari informasi, tidak ya. Sistem kerjanya tidak seperti itu ya. Oke, saya akan coba saya suka kamu dalam bahasa Jerman misalnya. Saya suka kamu dalam bahasa Jerman. Kita lihat apa jawabannya. Ich mag dich.
Saya suka kamu dalam bahasa Jerman itu ich mag dich. Oke, saya coba lagi. Entah benar ya. Korea. Itu. Wow. Ada bahasa Koreanya, terus ada apa Latinnya ya, seneng dangsi lalalah gitu ya. Selamat datang dalam bahasa Korea. Nah, jadi harus spesifik nih. Cara menanya salah juga akan berpengaruh. Annyeonghaseyo. Oke, matematik. Nah, sekarang matematik. Akar dari 75 adalah akar dari 75 adalah kurang dari atau sama dengan 8,66. Karena 75 adalah bilangan yang tidak dapat dibagi menjadi faktor yang lebih kecil dari itu. 8,66 adalah akar kuadrat dari 75. Panjang kali lebar kali tinggi nih penjelasannya. Padahal saya cuma pengen tanya berapa. Jawab aja 8,66. Kan gitu ya. Ya itulah, tapi ini AI yang bekerja. Kemudian integral adalah nah ini pertanyaan yang sifatnya deskriptif. Ini dia jauh lebih cepat biasanya ya. Nah, lebih cepat menjawab yang deskriptif. Tapi kalau pertanyaan itu masuk ke bagaimana, nah itu dia sudah mulai berpikir tuh biasanya. Coba. Mengapa ada asam lambung misalnya? Mengapa ada asam lambung? Kira-kira apa jawabannya? Dia berpikir nih, ya. Karena apa? Pertanyaan mulai mengapa, bagaimana. Nah, di sekarang AI-nya lagi bekerja. Nah, kalau kita ingin jawabannya lebih akurat, lebih cepat, maka pertanyaan yang kita ajukan di dalam chatbot itu harus lebih spesifik ya. Kalau ini sepertinya masih ngambang ya. Nah, tapi dia tetap bisa jelaskan nih. Asam lambung dihasilkan oleh sel-sel dalam lambung. Ini pertanyaan mengapa nih? Bukan apa ya. Untuk mengubah makanan menjadi dan membunuh bakteri. Asam lambung juga membantu untuk mengaktifkan enzim-enzim yang memecah protein dan meningkatkan B12 lain. Itu asam lambung juga membantu dalam proses peristaltik lambung yang memindahkan makanan dari lambung ke bawah. Namun jika terlalu banyak, nah ini terkait dengan asam lambung. Oke, pertanyaan prediksi. Nah, kalau tadi kan pertanyaan-pertanyaan ini, kita coba prediksi calon presiden Indonesia tahun 2024. Nah, bisa jawab nggak dia nih? Kita lihat.
Wah, sebagai model yang dibuat dengan data sampai 2020, saya tidak memiliki informasi terbaru tentang calon presiden Indonesia tahun 2024. Namun beberapa nama yang dianggap sebagai potensial calon presiden di masa depan ada seperti Joko Widodo, Prabowo Subianto, Anies Baswedan, Ma'ruf Amin, dan sebagainya. Namun masih sangat tergantung pada situasi politik saat ini dan perubahan yang akan terjadi di masa depan. Saya tidak dapat memberikan prediksi yang pasti tentang siapa yang akan menjadi calon presiden pada tahun 2024. Wah, nih apa namanya? Chatbot ini di satu sisi sangat membantu mungkin siswa atau mahasiswa ya. Tapi di sisi lain ini menjadi semacam challenge, tantangan bagi guru-guru dalam memberikan soal. Tantangan bagi para dosen dalam memberikan soal. Karena misalnya lagi kuliah umum, tanya jawab dengan siswa, dengan dosen, dengan mahasiswa, ditanya sesuatu yang sifatnya pengetahuan gitu ya, yang sifatnya pengetahuan, itu dengan aplikasi ini mudah sekali ditemukan jawabannya sepanjang pertanyaan yang diberikan itu sesuai gitu ya, sesuai dengan teknik memberi pertanyaan tadi ya. Jadi harus spesifik, harus benar pertanyaan, karena pertanyaan tidak terlalu spesifik itu jawabannya juga agak sedikit mengambang ya. Tapi paling tidak ini bisa membantu siswa atau mahasiswa. Nah, tinggal tantangannya guru-guru harus buat soal atau dosen-dosen harus buat soal yang relatif lebih ke arah aplikasi ke atas gitu ya, analisis dan seterusnya. Kalau masih pengetahuan dan pemahaman selesai dengan aplikasi semacam ini ya. Saya pikir demikian, mudah-mudahan bermanfaat ya. Ini semua jenis bidang studi sudah kita coba. Silahkan kalau Anda penasaran untuk mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.